Ngopi ya. Masya Allah, tabarakallah rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk update hari ini kita sudah di Jeddah. Ternyata room yang kita book dari Airbnb itu luar biasa, perfect banget. Kita komunikasi dengan owner itu via message di aplikasi Airbnb. Jadi kita kasih kode tadi, dia tinggal buka. Ternyata lengkap ya. Ini kamar tidur, bisa dilihat. Besok kita flight dari Jeddah ke KL, tapi transit di Oman. Transit di Oman itu hampir 24 jam ya. Sehingga kita memang ambil kamar juga di Oman ya, Jal. Kamar apa jadinya kemarin ya? Kamar hotel jadinya. Belakang airport Muscat. Nah, jadi di Itu dekat pantai. Muscat City Center, dekat pantai ya. Ini juga ada pantainya nih, cuman agak jauh ya. Enggak juga sih. Kalau ini cuma sekilo. Besok mungkin kita coba ya explore daerah sini. Tapi yang pasti tadi kita baru nyampe, mandi, sholat, terus kita jalan keluar cari makanan. Memang cari nasi tadi ya. Pertama dapat pizza. Kalau Ical aja pizza, Ana yang udah kangen sama nasi. Jadi kita cari nasi dulu. Jalan lumayan jauh tadi. Lumayan jauh, akhirnya dapat nasi Bukhari, ada ayam ya. Perfect banget lah, ayam 1 ekor. Berapa tadi ya? 38 real. 38 real. Sebenarnya itu porsi untuk 5 orang. Iya ya, kita makan nggak habis. Jadi ya sisa lah tadi kita bungkus, bisa untuk makan siang besok. Tinggal panasin, ada oven di sini. Terus kita belanja juga tadi Indomie. Ternyata dapat. Ini kita di Saudi 3 gunung ya, tanpa Indomie. Ada dapur, Kayaknya ini melanggar kompor standar listrik, operating peraturan. prosedur. Beli telur, beli kopi. Nah ini kita ngopi. Ngopi ya. Alhamdulillah. Jadi mie-nya kita buat sarapan mungkin ya, atau mungkin malamnya lapar ya, mungkin kita sikat lah. Ya, memang udah kangen banget. Selama di Arab Saudi, kita itu bisa dikatakan ngelepas kangen nasi Padang itu cuma gara-gara kita bawa rendang buatannya udah kanduang. Kanduang ibu saya. Ya mamanya Ical ya, bikin usaha rendang frozen gitu. Jadi itu dibawa beberapa bungkus kemarin ya, Ical ya. Alhamdulillah ya. Jadi baru berasa tuh makannya dikit, tapi kenyang gitu. Karena kita kayaknya nggak terpuaskan ya dengan apa yang kita makan di sini. Makan kenyang, tapi gimana ya? Makan tuh kenyang tapi nggak puas gitu. Taste-nya nggak dapat ya. Iya, tapi ketika makan rendang, masya Allah itu recharge lagi gitu. Jadi tenaga yang memang terporsir di Arab Saudi itu kembali lagi gitu, alhamdulillah. Jadi recharge istilahnya ya. Ayo. Di Saudi itu ternyata butuh stamina ya, Jal ya. Terutama kaki. Terutama lagi. Jadi banyak jalan, apalagi kemarin di Mekah kita hotel ke Masjidil Al-Haram itu agak berapa ya, 800 sampai 900 meter lah ya, hampir 1 kilo gitu. Dan itu jalannya mendaki juga tuh, dari Haram ke hotel gitu tuh mendaki. Kalau dari hotel ke Haram itu jalannya menurun gitu. Subuh langsung explore lah kita. Iya, pada subuh itu langsung. Nah, ada subuh langsung explore ke pantai, naik drone, kalau pulang packing langsung ke airport. Jadi gimana tuh 3 gunung sukses itu, apa kesannya, Cal? Coba kasih kawan-kawan gambaran lah. Gunung Sur pertama, Gunung Nur Pertama kali yang harus disyukuri itu ya Bismillah, adalah bagaimana kita perjuangan mengambil mikot di udara dan umroh kita berjalan lancar. Alhamdulillah. Itu sangat bahagia sekali dan melegakan sekali. Alhamdulillah ya. Pengalaman pertama. Yang kedua, Allah kasih izin kita untuk, alhamdulillah walaupun antum sedikit sakit bang ya. Ana alhamdulillah nggak ada sakit sama sekali. Ya, flu itu biasa bang. Kalau kena AC ini ana flu. Tapi secara fisik Ana nggak salah, nggak ada apa-apa. Pas Bang Dev sakit itu, jujur Ana sebenarnya agak nggak berani maksain. Ana takut, ya, khawatir lah gitu kan. Apalagi kemarin abang bilang pengen ke rumah sakit juga gitu kan. Sampai di tahap itu gitu. Nah tapi Allah kasih izin kita tetap menaiki Jabal Sur yang pertama, yang paling berat ya. Walaupun sempat kita agak ragu-ragu awalnya ya, Jabal Sur. Akhirnya kita berangkat, gas aja. Padahal kita pagi itu belum dapat jalur, teman-teman, bayangkan.
cuma bermodalkan nanya ke orang lalu kita dapat jalur. Soalnya jalur yang biasa itu ditutup. Ditutup, ya, jalur biasa itu ditutup, kita naik jalur yang lain lagi. Tapi alhamdulillah kita berhasil naik dan itu pendakian terberat. Kenapa terberat? Karena kita mendakinya itu sebelum zuhur, teman-teman. Kita mendaki jam setengah 11 atau jam 11 kalau saya bilang. Masya Allah. Lagi Jabal Sur. Iya, Lalu kita sampai puncak itu jam 2 kurang. Jam 2 kurang. Bayangin ya, itu tengah-tengah hari ya. Ya. Betul-betul di mana suhu itu maksimal 44 derajat. luar biasa, 42 sampai 44 derajat lah. Ya. Tapi alhamdulillah kita lewatin. Ya, main dikit masalah sakit tadi itu ya. Karena pertama kita nyampe di Mekah itu kan langsung eksekusi umroh ya. Jadwalnya 10 sampai jam 12. Itu kita kan nggak tahu ya. Sebenarnya harusnya kita mungkin ngambilnya pagi subuh atau agak maghrib atau atau selesai isya lah gitu ya. Mungkin agak lebih ringan. Karena memang panasnya luar biasa gitu. Parah. Tapi karena kita baru-baru nyampe dan masih semangat, masih kuat ya. Bayangin kita sholat zuhur itu di Mataf itu. Tawaf, nunggu zuhur di Mataf, dapat di saf kedua paling depan dunia. Di dunia loh itu. Di seluruh dunia nih sholat tuh kita pun nomor 2 sampai di depan juga ada satu tuh orang-orang Bangladesh. Ya jadi sama nomor 2 di dunia. Zuhur pertama di Makkah gitu. Nah di situ mungkin karena kita berjemur ya, kan nggak boleh pakai topi, kan pakai ihram gitu ya. Jadi memang betul-betul luar biasa tuh, anak terasa banget di situ. Padahal kita perform umroh tengah bolong, siang bolong. Iya kan makanya kan dia bilang. Kita zuhur itu aja belum sa'i kita. Ya kan? Zuhur dulu kita. Antum sempat ke Hijir Ismail, ana yang nggak dapet. Kenikmatan luar biasa dan mewek Ya. guys. Masya Allah. Jadi ana nggak berani maksain gitu. Jadi saking bersyukurnya dapat udah di saf kedua zuhur di Ka'bah. Itu memang dari awal ya. Kita tidak ada itu tidak diwajibkan dalam umroh itu kita sholat di Mataf di depan Ka'bah enggak. Tapi itu keinginan pribadi ya. Tapi Allah langsung kabulkan, Allah mudahkan. Cuman ya tahu sendiri ya. Siang-siang itu karena kan memang orang agak sepi. Karena orang tahu nih. Jadi volume Mataf itu siang tuh agak kurang. Ya, jadi walaupun lapang Ka'bah lah ya. Artinya ramai juga gitu. Tapi kalau dibanding di jam-jam yang lain, zuhur itulah jam-jam agak mulai sepi. 10 sampai jam 2 itu agak kurang itu jemaah yang tawaf gitu. Karena siang banget ya. Ketika lagi peaknya ya, puncaknya itu pagi atau di tengah malam bahkan, itu banyak orang yang bawa anak gitu. Karena memang mereka menghindari panas gitu, bawa anak ya. Terus jadi ramai banget ya. Umroh parah. Itu kalau sholat subuh itu parah. Itu yang tawaf yang umroh banyak. Ya. Itu. Jadi kita dapat pelajaran lah. Jadi itu yang membuat kita, anak khususnya agak sedikit drop ya. Ada bindeng, agak mau pilek tapi belum demam. Anak demamnya itu setelah turun dari sur, ya kan. Makanya kenapa pengen berobat? Karena ya pengen coba. Kita kan di cover kita di sini. Berobatnya gratis. Juga kita waktunya sedikit. Ayo. Dan obat-obatan juga Ical bawa lengkap ya. Alhamdulillah. Vitamin juga, multivitamin anak bawa, Ical bawa. Terus ada teman kita bawa. Jadi anak disuntikin terus tuh sama kawan-kawan untuk multivitamin. Ya alhamdulillah. Terakhir makan obat flu ya. Paracetamol, nah, alhamdulillah sembuh. Tapi besoknya kambuh lagi, ya begitulah. Karena kita 2 gunung ya, jadi Jabal Sur itu memang paling berat. Apa kesan-kesan di Jabal Sur? Kalau Jabal Sur, pertama gunungnya berat, tapi di atas itu enak, ada Indomaret. Di setiap perjalanan itu sekitar ada 3-4 warung lah ya. Jadi teman-teman kalau mendakinya kebetulan kita kemarin weekend ya? Lah hari Kamis nggak? Hari Kamis. Kamis ya kita naik. Kalau nggak Kamis kita udah pasti tidur di situ gitu. Oh iya. Gara-gara Kamis kan. Kita naik Kamis. Besok Jumat ya Bang. Kita naik Kamis karena kita ngejar Jumat pertama di Masjid Haram. Jadi kita turun hari Kamis itu. Dan itu lebih banyak orang jualan. Ya, artinya kayaknya gunungnya tetap rame ya. Karena kita melihat bahkan orang tua-tua sekalipun, emak-emak itu Ya, maksain nggak ada naik. persiapan. Jadi Mungkin ada naiknya suatu hal yang dicari kayaknya. Nah kita nggak tahu tuh motivasi apa ke atas gitu. Kita nggak usah berpikiran, kita nggak usah bicarakan lah. Tapi Ana melihat ini sesuatu yang kayaknya ada suatu motivasi yang luar biasa buat mereka naik ke atas gitu.
Bahkan ada yang kemarin tuh istrinya sampai muntah-muntah di tengah jalan itu. Muntah. Itu masih dipaksa naik. Ya. Jadi nggak tahu lah apa motivasinya ya. Jadi makanya ramai banget. Kalau anak pribadi ya agak kurang nyaman ya karena terlalu ramai ya mendaki ke atas itu. Dan kita memang betul-betul memaksakan diri karena ini pengalaman pertama kita mendaki siang bolong dengan suhu 44 derajat. 44 derajat bang. Di negara kita, di mana gunung yang panas? Nggak ada. Nggak ada emang, dingin semua. Dingin semua kan, sehingga kita terbantu lah ya, kayak Marapi gitu. Ana masih aman lah, Marapi sampai atas masih siul-siul gitu. Ini memang kemarin memaksakan diri ya. Ical sendiri aja anak muda masih goyang lah dikit gitu. Apalagi Ana kan. Jadi pengalamannya luar biasa, kita dapat pengalaman yang luar biasa. Yang penting teman-teman kalau memang ada niat nih mau naik di Gunung Sur dan Gunung Nur atau gunung-gunung di Saudi lah ya, kita juga naik Jabal Uhud. Yang paling penting adalah persiapan ketahanan kita dengan panas ya. Sama trikinya untuk mendaki itu pilih waktu yang tepat. Ya. Kalau kayak kemarin kami mendaki Jabal Uhud, itu kami mendaki pagi guys, pada subuh. Itu nikmat, betul-betul nikmat banget. Kenapa? Udah nggak panas, ya terus udaranya sejuk, terus nggak ada orang sama sekali. Kita cuma satu-satunya penyakit, ya. Jadi kalau Jabal Nur dan Jabal Uhud, kalau kita berangkat pagi, saja kita juga ceritanya bang. Belum tahu Jal. Itu Kayaknya dia tidur situ ya. siang aja seramai itu, apalagi subuh. Mereka ada yang naik subuh Jal. Mereka itu luar biasa itu, entah apa yang dikejar ke atas itu. Jadi sampai di atas tuh gua itu penuh tuh. Kita kalau Gunung Nur kan ada gua Hira, terus Gunung Sur ada gua Sur, penuh gitu. Kami pas sampai ke atas kita nggak masuk ya Jal. Ini nggak masuk, udah nggak selera tuh ngelihat pada rame kayak ngapain gitu ngumpul gitu, nggak tahu lagi berunding apa. Rame guanya padat gitu, dimasukin orang gitu. Jadi kayak masuk satu nongkrong. Ini dalam tuh entah ngapain kita nggak ngeliat ya. Kita mau juga macam-macam. Pokoknya kita udah nyampe situ, alhamdulillah ambil dokumentasi, kita langsung turun. Ical ya. Tapi sempat Ical naikin di Gunung Sur, Ical naikin drone itu karena anginnya kuat. Kita sempat berpikir kita tidur sini ya. Itu kalau nggak hari Kamis. Joko yang datang, dari si Joko tuh temannya dari Belanda. Kita udah janji soalnya bakal ketemu di hotel di Mekah. Iya. Kasihan kalau kita tidur situ, dia nyampe sementara dia mau perform umroh tengah malam itu sama temennya. Iya. Jadi ada teman kita dari Belanda, dia umroh mandiri juga. Memang transit di Saudi khusus untuk umroh 4 hari aja lah. 4 hari doang. 4 hari doang di Saudi itu khusus umroh dari Belanda ya. Nah itu mau numpang sharing kamar kita gitu. Makanya hari Kamis malam itu dia datang ya Jal. Betul. Dan yang paling penting adalah yang paling nggak mungkin kita tinggalkan adalah Jumatan gitu. Jadi nggak jadi. Padahal kita udah dapat izin loh tidur ya. Iya. Pengen banget tuh tidur di sini. Katanya punya warung di atas kan. Saya tidur sini juga katanya. Seru juga pasti ya kayaknya. Seru. Jadi pagi-pagi mungkin bisa naik drone karena angin belum ada ya kalau subuh-subuh gitu. Nah itu pengalaman di Gunung Sur. Gunung Nur kayaknya lebih kurang karena kita juga nggak bisa pagi ya karena selama di Makkah subuhnya itu pakai ihram khusus untuk sholat subuh ya di Mataf. Jadi ada sekali kita dapat di Mataf ring 1 di saf berapa gitu. Terus ada satu kita di lantai satunya Mataf ya. Iya. Nah, itu semua wajib pakai ihram tuh. Itu sadu banget di situ tuh. Ka'bah itu nampak di depannya. Kita agak tinggi di atas gitu. Ka'bahnya jelas banget di bawah. Masya Allah itu. Masya Allah banget itu dapat di situ. Jadi makanya nggak mungkin kita start tuh subuh-subuh kayak kita start di Uhud. Jabal Nur itu yang Ana ingat, kita itu punya pengalaman yang luar biasa ya. Karena dari hotel kita naik Mekah Bus. Ya kalau di Mekah guys ada satu bus kota ya, Mekah Bus namanya. Itu free. Jadi kita mau kemana aja, pokoknya asal tahu rutenya naik aja, gratis. Ya. Nah kita naik Mekah Bus.
itu ketemu seorang warga setempat. Ibrahim itu warga lokal, orang mana aja? Keturunan Bangladesnya. Keturunan Bangladesh tapi udah warga negara sini ya, Lahirnya di Makkah lah ya. sudah lahir di sini gitu. Jadi ngobrol-ngobrol sama Ical di Makkah Bus, terus Ana numpang duduk di sebelahnya. Akhirnya kita berhenti di halte bus Gunung Nur. Tuh dia ikut turun. Ana pikir tadi dia tinggal di situ loh. Tapi ternyata dia ikut turun. Ayo ikut kita makan sarapan. Gitu. Kita memang belum sarapan ya. Belum sarapan, kita ditawarin makan ya. Mau pesan apa? Adanya. Udah terserah aja pesan apa. Dipesan falafel. Falafel. Palafi kalau orang sini bilang palafi. Jadi kayak apa? Kayak kebab gulung. Tapi gede banget ya. Ada telur, ada kentang, ada daging, pokoknya semua lah isinya. Sepanjang ini. Ya sama teh panas min. Masya Allah gitu. Jadi teh min panas ya dipesenin itu. Masya Allah. Diajak makan gitu aja. Alhamdulillah intinya begitulah penduduk Mekah ya. Mereka suka berbagi gitu. Nah kita mulai naiknya itu juga udah mulai siang ya jam 10 aja lah. Jam 10, Masya Allah. Jadi udah mulai panas terik banget. Ketika kita nyebrang sampai ke kaki itu ada ketemu penduduk lokal juga ngasih air mineral dingin. Habis itu Gunung Nur itu hati-hati guys. Gunung Nur itu begitu sampai di kaki ada palang itu, ada palang peringatan ya, jangan aneh-aneh lah istilahnya. Rasulullah tidak mencontohkan begini, tidak mencontohkan. Ada pengingat. Ya, gitu. ada peringatan di situ. Artinya peringatan anti kesirikan ya. Jadi diingatkan ya, jangan sampai nyium-nyium batu, ngorek-ngorek batu, ngecat-ngecat batu, pokoknya peringatan lah ya. Nggak ada, terus diingatkan juga tidak ada keutamaan naik ke Gunung Nur ya. Tidak ada keutamaan. Tidak ada keutamaan gitu. Jadi silakan yang punya motivasi masing-masing, silakan. Kayak kita pendaki ya Arab Saudi ya, kita pengen naik lah ya di gunung-gunung yang punya sejarah kenabian. Itu mulai dari pelang peringatan itu sudah langsung nanjak, udah langsung ngegas tuh. Gunung Nur tuh udah langsung ngegas. Jadi kita udah memang nggak ada ininya deh. Nggak ada ampun, Gunung Nur tuh nanjak terus gitu. Walaupun dia deket ya, cuma 600 mdpl sekitar itu. Tapi nanjaknya luar biasa, dan kalau kita panas-panasan di situ ya luar biasa juga, makan tenaga gitu. Jadi Gunung Nur kita itu benar-benar berangkatnya siang.